Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya mas sekalian, kajian kita pada hari ini akan membahas tentang kehidupan setelah kematian. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua manusia ini pasti mati. Dan keyakinan semua manusia ini mati bukan hanya keyakinan yang dimiliki oleh orang muslim. Orang muslim, orang kafir, bahkan orang tidak beragama sekalipun tahu kita ini nanti akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Ya. Yang membedakan antara orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman adalah orang-orang yang beriman mengetahui adanya kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Dari mana mereka tahu itu? Rasulullah memberitahukan kepada kita. Allah dan Rasul memberitahukan kepada kita bahwasanya setelah mati nanti ada kehidupan lagi. Yang mana kehidupan ini adalah, hadirnya maaf sekalian, hasil atau buah dari kehidupan kita selama di dunia ini. Maka orang beriman itu, hadirnya maaf sekalian, keutamaannya daripada orang-orang kafir, bahkan daripada orang-orang yang tidak beragama adalah mereka meyakini ada kehidupan setelah kematian. Bahkan yang membuat mereka ini lebih utama lagi, apa itu? Mereka mempersiapkan kehidupan setelah kematian tersebut. Jadi bukan hanya mereka tahu tentang kehidupan setelah kematian, tapi mereka mempersiapkan kehidupan setelah kematian tersebut. Karena kan namanya perjalanan itu pasti butuh bekal. Man arafa bu'das safari ista'adda, kata pepatah Arab. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, ista'adda, dia akan mempersiapkan. Maka orang yang beriman, selain mereka mengetahui kehidupan setelah kematian, tapi mereka juga akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu. Dan hadirin jamaah sekalian, inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang cerdas. Apa itu? Orang yang mempersiapkan kehidupan setelah mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini adalah orang-orang yang cerdas. Karena itulah hadirin jamaah sekalian, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap melewati kuburan, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan menangis. Selalu setiap melihat kuburan dia akan menangis. Setiap melihat kuburan dia akan menangis. Sampai orang-orang bertanya, wahai Utsman, kenapa engkau ini menangis? Melihat kuburan kau selalu menangis. Bahkan terkadang menangisnya itu sampai terseduh-seduh. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa Utsman bin Affan selalu menangis kalau melewati sebuah kuburan? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan ini adalah tempat tinggal pertama kita sebelum kita menuju akhirat. Jadi tempat pertama kita sebelum kita nanti di akhirat, itu adalah kuburan. Dan barang siapa yang mendapatkan nikmat kubur, maka nanti setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar lagi. Dan barang siapa yang mendapatkan siksa kubur, maka setelah itu dia akan mendapatkan siksaan-siksaan yang jauh lebih besar lagi. Karena kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah,
tempat pertama ya bagi kehidupan akhirat. Hadirin jamaah sekalian, maka bagaimanakah kehidupan setelah kematian itu? Ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW ceritakan tentang bagaimana nikmat dan azab kubur. Tapi pada kesempatan kali ini akan saya bacakan sebuah hadis panjang sekali. Ya, tapi kita akan bacakan hadis ini karena hadis ini Masya Allah begitu luar biasa sekali, menceritakan tentang bagaimana kehidupan di akhirat setelah kita kemudian dikuburkan ya, dan semua keluarga kita meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad, juga dari Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, dan juga dari Abdullah dalam kitab Al-Musnad keduanya, Hannad bin Sari dalam kitab Zuhud, Abu Daud dalam sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan dalam kitab Adzabul Qabr, dan yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, ya, ini saya ambil dari kitab, judul kitabnya adalah Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta fil Qubur. Ya. Penenang hati tentang penjelasan keadaan orang maut, keadaan orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur. Ya. Dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, ya, Innal abda, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba al-mu'min yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, kalau mereka ini ya di penghujung daripada kehidupan dunia dan bersiap untuk masuk ke dalam kehidupan akhirat, artinya ketika sakaratul maut, ketika sudah mendekati kehidupan maut kita, ya, maka kata Rasulullah, nazala ilaihi malaikatun minas sama, ya, akan turun kepadanya para malaikat dari langit, ya, bidul wujuhi, ya, para malaikat ini wajahnya putih bersih. Jadi orang beriman itu nanti para malaikat akan datang menghibur mereka. Ya, makanya kita tidak bingung ya. Ada orang ya, yang orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, sebelum meninggal dunia seolah-olah mereka tahu malaikat sebentar lagi akan datang. Bahkan ada yang mengatakan besok pagi akan ada tamu, ayo bersihin rumah, siapin. Ada yang mengatakan kok kalian nggak ngelihat tamu itu, udah ada tamu datang ke rumah ini. Ya, ada orang-orang yang meninggal seperti itu karena mereka melihat sudah ditampakkan oleh Allah mulai ya malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat yang akan mencabut yang bersiap untuk mencabut nyawanya. Ka'anna wujuhahum syams, kata Rasulullah, saking putih bersihnya seolah-olah wajah mereka ini seperti matahari, saking terang benderangnya, ya. Mahum akfanun minal jannati, ya, bersama mereka ini ada kawin kafan dari surga, ya. Wa hunutun min hunutil jannati, ya, dan mereka membawa minyak wangi daripada wanginya surga. Wah, kita bisa bayangkan ya, minyak wangi dari surga, kain kafan dari surga, ya. Minyak wangi di rumah di dunia ini saja sudah wangi, bagaimana minyak wangi dari surga nanti, ya. Hatta yajlisu minhu maddal basari, ya, sampai mereka ini duduk ya di di ujung penglihatan orang yang beriman tadi. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian akan datang malaikat maut. Hatta yajlisu 'inda ra'sihi, kemudian ya duduk di hadapan kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang suci, akhriji ila maghfiratin minallah, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, waridwan, dan ridhonya Allah, ya. Jadi malaikat maut ketika mencabut nyawa orang-orang beriman, ya, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang menggembirakan, ya, akhriji, ya, keluarlah wahai jiwa, ya, yang yang jiwa yang baik, jiwa yang suci menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qataratu minas siqa, ya. Maka
digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan keluar nyawanya ini seperti air yang keluar daripada ceretnya. Ya. Artinya apa? Lembut air itu, terus gitu ya. Lembut airnya, dengan sangat mudah dicabut nyawanya ini. Wa in kuntum tarawna ghaira dzalika. Ya. Walaupun kalian nggak ngelihat itu, kata Rasulullah SAW, ya kita nggak ngelihat ya bagaimana orang-orang sakaratul maut ini. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha, maka diambil nyawanya itu oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Ya, kata Rasulullah, dan kalau sudah diambil oleh malaikat maut, maka tidak akan didiamkan oleh malaikat maut sebentar saja di tangannya ini, walaupun tarfata 'ainin, walaupun hanya sekejap mata, ya. Hatta ya'khudhuha, sampai diambil dan diletakkan di kafan dari surga tersebut. Ya, jadi orang yang meninggal nanti langsung dicabut nyawanya, langsung oleh malaikat dipakaikan kafan yang dari surga. Ya. Wa fi dzalikal hunud, dan juga dipakaikan minyak wangi yang dari surga tadi. Ya. Jadi Masya Allah nih, orang meninggal ini pentingnya aurat. Ya. Jadi pentingnya aurat, ketika dicabut nyawa kita pun langsung aurat kita itu ditutup oleh malaikat, ya, dengan pakaian dari surga dan menggunakan minyak wangi juga dari surga. Fayakhruju minha ka'atyabi nafqati miskin wujidat ala wajhil har. Maka dia keluar daripada bumi ini, ya, ka'atyabi nafqati miskin, seperti wangi miski yang paling bagus, wujidat ala wajhil ardi, yang pernah didapatkan di atas muka bumi ini. Ya, jadi ditarik nyawanya, dipakaikan pakaian dari surga tadi, diberikan minyak wangi dari surga, dan wanginya ini seperti wangi miski yang sangat wangi, dan wanginya ini adalah wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, jadi sangat wangi sekali. Fayas'aduna biha, ya, maka ya, dia naik ke atas langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah illa qalu. Ya. Maka setiap dia bertemu dengan para malaikat, malaikat ini akan berkata, ya, para malaikat tadi kalau dia lewat malaikat, ya, para malaikat akan berkata, ma hadza ruhut thayyib. Apa ini ruh yang sangat suci, yang sangat baik ini? Fayaquluna, maka mereka berkata, Fulanun ibnu fulanin, ya, ini mayit ini adalah fulan bin fulan, ya, yang terkenal orang baik, orang soleh, ya, ya, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Maka dia akan disebut dengan nama yang paling baik yang pernah disebut dia di dunia ini. Ya, jadi misalnya namanya nama aslinya misalnya Reki, nggak ada artinya. Tapi ternyata ada nama yang lain yang lebih bagus, misalnya Abdul Hadi. Wah, maka disebut dengan nama yang bagus tadi. Ya, nama yang pernah diberikan nama kepada dia, nama yang paling baik yang sudah pernah diberikan kepada dia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Ya. Maka ya, sampai dia di penghujung langit dunia, fayastaftihuna lahu, ya. Maka dia tadi minta dibukakan pintu langit, ya. Fayuftahu lahum, ya. Maka dibukakanlah bagi mereka, fayushi'uhu min kulli sama'in muqirrabuha ila samai allati taliha. Ya, maka ya akan dibukakan setiap pintu langit, ya, dari pintu langit ke pintu langit yang selanjutnya. Hatta yantahi biha ila sami'is sabiyah, sampai dia ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, ya, sudah sampai ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, uktubu kitab abdi fi aliyyin, tulislah tulisan bagi hambaku ini dan letakkanlah kitabnya ini, ya, fi aliyyin, ya, di aliyyin, wa'iduhu ilal ardi, ya.
dan kembalikanlah dia kembali ke bumi. Jadi catatan amalnya diletakkan di Eliyin, kemudian orang yang soleh tadi dikembalikan lagi ke bumi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'idukum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, ya, dia ini diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan dari tanah, dan dari tanah juga dia akan dibangkitkan kembali. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, ya, maka dikembalikanlah ruhnya ini ke jasadnya. Jadi ketika jasadnya tadi sudah di kuburan, ya, keluarganya sudah menguburkan dia dan meninggalkan, ya, jasadnya ini sendirian di tanah, maka dikembalikanlah, ya, jasadnya ini tadi, ruhnya ini kembali pada jasadnya. Fayatihi malakani, maka akan datang dua malaikat, ya. Fayajlisanihi, maka dua malaikat ini akan duduk, ya. Fayajlisanihi, maka malaikat ini akan, ya, fayujlisanihi, maka dua malaikat ini akan mendudukkan si mayit ini. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini akan mengatakan kepada si mayit, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, dikatakan lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian dikatakan lagi, ya ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa ini orang yang sudah diutus kepada kalian? Maka orang itu akan mengatakan, huwa Rasulullah, ya, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, ya, apa ilmumu tentang itu? Ya. Fayaqulu, maka dia berkata, ya, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, fa amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman kepada kitab Allah dan aku membenarkan kitab Allah. Fayunadi munadin minas sama', ya, maka akan ada suara dari langit, ya. Apa berkata? An sadaqa abdi, hambaku itu benar. Fafrashu lahu minal jannati, ya, maka bukakanlah baginya ini pintu surga. Walbasuhu minal jannati, dan pakaikanlah pakaian dia ini dari surga. Waftahu lahu abwaban ilal jannati, ya, maka, ya, dibukakanlah pintu baginya menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa tibaha, ya, maka di kuburannya ini tadi, ya, akan ada ruh, ya, dari surga dan juga wanginya surga, ya. Fayufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, ya, maka, ya, kata Rasulullah SAW, ya, maka akan diluaskan kuburannya ini sejauh mata memandang, jadi luas kuburannya, ya. Fayaqulu abshir billadhi yasuruka, ya, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berilah kabar gembira, ya, dengan apa yang memudahkan engkau pada hari ini. Hada yaumuka alladzi kunta tu'ad, ya, inilah hari yang dulu pernah engkau diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu, ya, maka si mayit tadi akan berkata, man anta, siapa engkau? Ya. Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, aku melihat wajahmu ini adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Ya, maka dikatakan kepada dia, ana amaluka shalih, aku adalah amalmu yang saleh. Maka si mayit tadi akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Maksudnya percepatlah hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, percepatlah hari kiamat, hatta arji' ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali lagi ke keluargaku dan kepada hartaku, ya. Maksudnya kenapa? Ya, kalau dia mendapatkan kenikmatan di surga, di kuburan ini, maka dia akan nanti kalau dia masuk surga, nikmat itu akan jauh lebih besar. Maka dia minta dipercepat kiamat sehingga, ya, dia cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, ya, Rasulullah bersabda, wa inna abdal kafira, ya, dan kalau hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, kalau sudah di penghujung kehidupan dunia, ya, dan juga dia sudah mulai masuk kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama' malaikatun,
malaikatun, akan turun kepada dia para malaikat dari langit. Sudul wujuh, wajahnya hitam-hitam. Mahumul masuh, ya, dia ini membawa pakaian yang sangat buruk, ya, dari rambut yang sangat buruk pakaiannya. Fayajlisuna minhu muddal basari, ya, maka akan duduk kepadanya ini, ya, sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian akan datang kepada dia malaikat maut. Hatta yajlisuna minhu hatta yajlisu 'inda ra'sihi, kemudian duduk di samping kepalanya, ya, di sisi kepalanya. Fa yaqulu, maka malaikat maut akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, ya, akhriji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, ya, keluarlah engkau menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi orang-orang yang jahat ini, ya, akan dicabut nyawanya dalam keadaan dibentak oleh malaikat maut, ya. Datanglah engkau kepada apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqu fi jasadihi, maka berpisahlah dia dengan jasadnya. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, tidaklah, ya, dia ini tadi melewati sekelompok malaikat kecuali para malaikat akan berkata, ma hadza ruhul khabith, apa ini ruh yang jelek ini, ya. Fayaquluna, maka para malaikat akan berkata, fulan bin fulan, dia ini namanya fulan bin fulan. Maka akan disebut dengan nama yang paling jelek yang pernah dipanggil dia di dunia ini, ya. Maka sampai hatta yantahi biha ila sama'i dunya, sampai dia ke langit dunia. Fayustaftahu falahu fala yuftahu lahu, dia minta dibukakan pintu langit tapi tidak dibukakan bagi dia. Thumma qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, la tufattahu lahum abwabas sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, uktubu kitaban fi sijjin fil ardi sufla, tulislah kitabnya ini dan letakkan di sijjin, yaitu di bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhu tarhan, ya, kemudian dilemparkan ruhnya ini, ya, dengan sebuah lemparan. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yusyrik billahi, barang siapa yang mensyirikkan Allah, faka'annama kharra minas sama'i, ya, maka seperti dilemparkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, atau dia dicabik oleh burung. Au tahwi bihir rih, atau seperti dia dilemparkan oleh angin, ya, fi makanin sahiq, di tempat yang jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruhnya ini ke jasadnya. Nah, jadi kita sudah dikuburkan, dikembalikan lagi ke jasadnya. Wa yatihi malakani, maka akan datang dua malaikat, ya, dan didudukkanlah dia ini. Maka malaikat akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, maka dia akan mengatakan, fayaqulu ha ha, dia akan berkata, ha la adri, saya enggak tahu, ya. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Dia akan berkata, ha saya enggak tahu. Maka berkata lagi, wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, ya, dan apa ini orang yang diutus di antara kalian? Maka dia akan mengatakan, ha la adri, saya enggak tahu, dia bilang. Fayunadi munadin minas sama, maka dia akan dipanggil dengan sebuah panggilan dari langit. An kadzdzaba 'abdi fafrashu lahu minan nar, ya, maka dia ini sudah berbohong. Fafrashu lahu minan nar, maka bukakanlah dia ini kepada neraka. Walbisu minan nar, berilah pakaian dia dari neraka. Waftahu lahu baban min ilan nar, dan bukakanlah pintu darinya ini menuju neraka. Fayatihi min harraha wa sumumiha wa yadiqu alaihi qabru hatta takhtalifu fihi adla'uhu, ya, maka kuburannya ini akan panas, kemudian menghimpit dia sampai patah tulang-tulangnya. Maka akan datang kepada dia ini rajulun qabihul wajhi, akan datang kepada dia ini laki-laki yang sangat buruk rupanya. Qabihus thiyabi, ya, buruk pakaiannya. Muntanur rihi, buruk baunya.
Fayaqulu, maka dia berkata, abshir billadzi yasu'uka. Ya, berilah kabar gembira dengan apa yang engkau buat, ya, perbuatan buruk yang telah engkau lakukan di muka bumi. Hadza yaumukal ladzi kuntu tu'ad. Inilah hari di mana engkau sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka orang itu berkata, mayit itu berkata, man anta, siapa engkau? Fawajhukal ladzi yaji'u bisyarri, wajahmu ini seperti datang bukan untuk kebaikan tapi untuk keburukan. Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, ana amalukal khabith, aku ini adalah amalanmu yang buruk ketika engkau lakukan di dunia. Fayaqulu, maka orang tadi akan mengatakan, rabbi la taqum sa'ah, wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan hari kiamat itu. Kenapa? Karena dia takut. Ya, di kuburan ini awwalu manazilil akhirah, tempat pertama dia di akhirat saja sudah disiksa oleh Allah, maka setelah hari kiamat nanti siksaan itu akan lebih dahsyat daripada siksaan selama dia di kuburan. Inilah ya hadis berkaitan dengan kehidupan setelah alam kubur yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syarh As-Sudur bi Syarhil Mauta Indal Qubur, ya. Penjelasan ataupun penenang hati tentang kehidupan setelah kematian yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.